Udah saya di dekat WC, berdiri, tiketnya hilang. Tiketnya hilang. Itu Allah uji, teman-teman. Allah uji. Apakah saya mengeluh? Saya tidak mengeluh. Saya cuma ingat ibu aja saya. Saya cuma ingat ibu aja. Ibu itu harus masih hidup, harus ketemu dengan saya. Saya pulang dari Bandung nanti saya mau ketemu sama ibu. Saya harus sukses. Itulah yang namanya 1 minute awareness, teman-teman. 1 menit kesadaran yang membuat manusia di atas rata-rata, itu ilmunya namanya 1 minute awareness. Ketika kita melihat sesuatu keadaan yang membuat kita harus bangkit. Saya nggak bisa melihat ibu saya sakit. Saya harus bisa membahagiakan ibu saya. Maka di situ ada kesadaran. Saya harus bisa. Saya harus bangkit. Teman-teman saat ini memiliki hutang. Seperti saya memiliki hutang 3,8 miliar dulu. Apa yang saya pikirkan? Ada anak-anak saya. Anak-anak saya harus sekolah. Masa saya harus putus asa? Walaupun saya itu dihina-hina. Walaupun saya ditinggalkan sahabat. Walaupun saya sendiri. Saya nggak bisa kayak gini terus. Jadi ada kesadaran, teman-teman, di situ. Maka disitulah ada kekuatan. Setelah ke Bandung, teman-teman, saya cari kos-kosan. Saya cari kos-kosan, teman-teman. Dan setelah saya cari kos-kosan, saya nggak punya duit untuk bayar kos-kosan. Saya dikasih tahu sama orang itu, di belakang ada banyak orang-orang yang kuliah di sini, yang ngekos di sana. Akhirnya saya cari di sana. Dan saya bilang sama majikan, Pak, saya mau ngekos di sini, tapi saya nggak punya duit. Saya udah daftar sekolah di sana. Kata bapak kos, oh banyak di sini yang sekolah di sana. Oh alhamdulillah. Boleh nggak Pak, nanti saya mau cari kerja dulu, saya baru bayar. Nanti bulan depan saya baru bayar. Di situ, teman-teman, alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman saya yang baik. Dan saya minta kepada tempat kuliah itu, tempat sekolah itu, saya minta surat keterangan kalau saya itu sudah daftar di situ. Saya daftar nyari kerjaan di Cafe Tomodachi. Teman-teman tahu yang di Bandung Cafe Tomodachi, ya? Saya dulu daftar di sana, saya kerja di sana, teman-teman. Pagi kerja, siangnya sekolah. Terus seperti itu. Dan di sana, teman-teman, pertama kali saya memakan daging apa namanya itu, steak ya. Steak, teman-teman. Saya kan jadi waiters ya. Orang-orang yang memakan daging itu kan nggak digigit. Dia pakai pisau. Dan waktu itu yang bekerja di Tomodachi, teman-teman, itu saya sama teman saya yang ada kosan, namanya Pak Susanto. Ya. Dia sama-sama keadaannya sama saya, biaya sekolah sendiri. Akhirnya, teman-teman, saya mendapatkan 1 daging itu nggak habis. Saya bilang sama Santo, sini, ini ada daging sisa, kita makan yuk. Di situ saya pertama kali merasakan yang namanya makan daging sisa, steak, teman-teman. Itu semua butuh proses. Tapi setelah itu, teman-teman, aku yakin, saya pasti bisa bangkit. Saya pasti bisa membahagiakan orang tua saya. Akhirnya, ketika saya PKL, saya itu langsung diterima, teman-teman. Saya langsung diterima di sana. Saya nggak boleh keluar dari perusahaan itu. Akhirnya saya kerja di situ, teman-teman, selama 3 tahun. Saya kerja di situ, saya selama 3 tahun. Dan di sana, alhamdulillah, teman-teman, ya, sama Allah dimudahkan. Tapi ada godaan lagi ketika saya itu sudah menikah, teman-teman. Ketika saya memiliki pasangan, saya itu keluar dari pekerjaan, kemudian saya itu bisnis. Disitulah saya hancur lagi 3,8 miliar, teman-teman. Hancur lagi. Hancurnya itu lebih-lebih, teman-teman. Tersayat-sayat itu paling-paling kehidupan saya yang paling-paling menusuk hati, yang benar-benar itu banyak hikmahnya itu dari bangkrut 3,8 miliar. Seperti teman-teman saat ini mungkin. Tapi karena saya pernah mengalami sesuatu dalam kehidupan saya, ya, pernah mengalami sesuatu. Jadi saya agak santai. Ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan ke dalam kehidupanku saat ini? Hampir semua bisnisku hancur. Kena tipu lah. Uang di luar gak pada masuk lah. Mobil lah habis lah. Rumah mau dijual gak laku-laku lah. Bisnis berasnya hancur gak karu-karuan. Hutang dari 1 miliar ke bank, ketika dicek akhirnya 3,8 miliar, teman-teman. Bayangkan. Bisnis sudah gak ada. Akhirnya disitulah, teman-teman,
banyak hikmah dari apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita saat ini, dari ujian-ujian dan masalah yang Allah berikan, sahabatku. Ya, banyak sekali hikmah. Hikmahnya apa dari saya bangkrut, teman-teman? Hikmahnya apa? Saya tahu sahabat mana yang setia dengan saya ketika saya bangkrut. Dari sekian puluh atau ratusan sahabat, satu atau dua. Betul. Kemudian di situ saya bisa belajar dari riba. Kemudian di situ saya mengenal lebih dekat dengan Allah. Banyak hikmah, teman-teman. Teman-teman saat ini sedang kondisi terpuruk, banyak hutang, teman-teman merasa sendiri. Maka itu artinya Allah lagi dekat, pingin dekat sama teman-teman. Maka dekati Allah, karena hanya Allah yang peduli kepada diri kita. Hanya Allah dan diri kita yang peduli kepada diri kita sendiri. Sahabatku, saya cuma bilang sama teman-teman, saya ingatlah teman-teman, saya ingat apa yang terjadi, masih kebayang saya, kayak apa saya itu dihina-hina. Kemudian di media sosial saya itu dipermalukan. Mukanya muka saya, badannya nggak pakai baju. Ya, itu apa? Itu ujian Allah ketika kita mau hijrah dari riba, ketika kita benar-benar, ya Allah saya nggak mau riba lagi, maka Allah kasih ujian dahsyat. Dihina, dicaci maki, rumah dilelang lah, inilah segala macam lah. Kuat aja teman-teman, kuat aja. Demi Allah teman-teman, sabar dan sholatlah, itu aja. Sabar, sholat, ikhtiar, merubah kehidupan kita. Allah akan datangkan sahabat yang baru, teman yang baru, orang-orang baru dalam kehidupan kita, bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, rezeki teman-teman. Itu Allah itu akan datangkan ke dalam kehidupan kita. Yang penting kita kuat. Maka teman-teman yang masih bilang sama saya, Bun, saya nggak kuat, Bun. Saya nggak kuat. Teman-teman, ya Allah, ya Rabb. Kalau tahu kehidupan saya ketika saya bangkrut, teman-teman. Yang namanya orang nagih itu udah kayak antri sembako. Bayangkan, teman-teman mungkin masih ada satu, dua. Itu namanya mau buka wawa aja. Mau buka handphone aja udah, ya Allah, gemetaran. Tapi saya cuma bilang, ya Allah, ini kesalahanku. Saya yang punya hutang. Ketika ada pencairan dari bank, saya sudah pakai uang itu. Ketika saat ini ditagih, ini salah satu doa saya. Doa saya untuk bisa lunas hutang, makanya didatangkan penagih. Saya terima ini, ya Allah. Saya terima ini. Ketika kita mau hijrah, teman-teman, jangan salah. Allah itu kasih ujian bertubi-tubi, maka kuatlah. Mau jual tanah, mau jual aset, teman-teman. Gak laku-laku. Benar gak? Benar. Apakah kita harus kuat? Tolong kuat, teman-teman. Jangan sampai, teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu, dah orang saya mau jual tanah, tapi tanahnya nggak laku-laku, ya udah saya pinjam lagi. Enggak, teman-teman. Kalau kayak gitu berarti nggak berhasil. Nggak berhasil. Sabar aja dulu, sabar aja. Sabar terus. Tapi saya dicaci maki, nggak apa-apa. Kalau untuk Allah mah nggak apa-apa. Untuk Allah. Ya Allah, saya dicaci maki saat ini sakit rasanya. Ya Allah, Allahumma layyin li qalbi, kuatkan hamba. Dicaci maki. Ya Allah, saya kurang dicaci maki gimana sama orang. Ditinggalkan sahabat dekat, paling dekat, teman-teman. Disalah-salahkan saudara. Saya sendiri. Hanya saya bilang, hai badanku, kamu tuh harus sehat. Kamu harus bisa melewati ini semua. Badan kita harus disehatkan ya, teman-teman yang lagi banyak masalah. Yang lagi banyak ujian, yang lagi ditagih-tagih, tolong, saya pesan teman-teman, badan teman-teman harus dijaga. Karena hanya dia yang menemani teman-teman saat ini. Sahabat, bahkan pasangan, bahkan anak-anak kita, belum tentu nemenin kita ketika kita terpuruk. Hanya badan kita, maka dijaga badan ini. Hai badanku, temenin aku ya, untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan masalah hutang, butuh kerjaan butuh tenaga. Lah kalau badan kita sakit gimana? Ya, siapa yang bisa membangkitkan semangat kita? Kita. Siapa yang bisa menolong kita? Kita sendiri. Hanya Allah aja. Ya Allah, hamba dengan Engkau saja ya Allah. Saat ini hamba menyadari, hamba sendiri. Saat ini, hanya Engkau yang ada dalam kehidupan hamba saat ini ya Allah. Saya mampu, saya bisa. Hakul yakin ya teman-teman, hakul yakin.
Jadi teman-teman, saya paham dengan apa yang teman-teman rasakan saat ini. Ayo, yang penting teman-teman, ya Allah, saya memaafkan orang-orang yang menyakiti hamba saat ini, yang sedang meninggalkan hamba saat ini. Hamba sendirian saat ini ketika terpuruk, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah. Hanya Engkau yang menemani hamba dan ada badan saya. Maka terima kasih, hai badanku. Terima kasih ya, karena sudah menemaniku sampai hari ini. Badanku, maafkan aku ya, selama kehidupanku saat ini, sampai hari ini. Saya sering menzolimi diriku sendiri. Karena banyak orang-orang yang menyakiti badannya dia sendiri. Gara-gara orang lain. Memikirkan anak, memikirkan pasangan, memikirkan masalah, memikirkan ujian. Memikirkan orang lain, memikirkan orang-orang yang menyakiti. Badan sendiri disakiti. Gak enak makan, gak enak tidur. Sampai apa? Sampai pusing otak. Sampai otak itu gak bisa mikir. Bayangkan, sekarang mah enggak. Ayo otakku, kamu butuh refreshing. Kamu butuh tenang. Ayo tidur. Tidurlah tepat waktu. Ayo, kamu harus sehat. Maka makanlah teman-teman. Emangnya kalau teman-teman sakit, teman-teman itu murung-murung. Ada yang peduli? Nggak ada. Teman-teman mau minta perhatian sama pasangan, belum tentu didapatkan. Nggak bisa. Saya saat ini bangkit dari saya sendiri. Paham? Ya, jangan meminta perhatian dari orang lain siapapun itu. Kondisi saat ini hanya minta perhatian sama Allah saja, dan perhatikan badan kita, jangan sampai sakit. Sakit pun rasanya, yuk. Sakit itu adalah sampah yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa hidup tenang kalau di sini banyak sampah, bau, gak enak, gak fresh? Maka maafkanlah orang-orang yang menyakiti kita. Terima keadaan saat ini lagi ditagi-tagi, terima. Fokus kepada masa depan kita, apa yang harus kita lakukan. Evaluasi kehidupan kita. Tulis masalah-masalah kita satu persatu. Apa yang memberatkan kehidupan kita saat ini? Hutang tulis satu persatu. Selesaikanlah teman-teman, sedikit demi sedikit. Bagaimana pun cara menyelesaikan. Yang pertama, niat bayar hutang. Yang kedua, teman-teman fokus, hakul yakin kepada Allah. Bahwa teman-teman itu bisa, mampu, bangkit, lunas hutangnya. Ada pekerjaan baru, ada bisnis baru, dikejar duit, menjadi magnet rezeki. Itu. Ingat ya, ketika teman-teman mau hijrah, ujiannya besar. Tapi nanti kalau sudah dilewati, ya Allah, nikmat hidup ini. Nikmat rasanya. Udah bisa menerima, tidak ada membanding-bandingkan, tidak sakit-sakit ketika diomong orang. Ketika ditagi-tagi, teman-teman bisa lebih tenang. Teman-teman bisa menerima keadaan. Pokoknya itu. Teman-teman akan menerima keberkahan. Yuk, makanya teman-teman. Kalau saat ini ada teman-teman yang sedang hijrah riba. Kuat. Kuat ya. Gimana bunda, saya mah dagangannya sepi sekarang. Gimana saya bayar hutang? Jangan ngomong gimana bayar hutang. Curhat kepada sahabat atau ke saya. Teman-teman. Kalau ke saya paling bilang kayak gini. Ayo doa sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini wa bifadlika man siwak. Maka silakan teman-teman, doa minta sama Allah. Ingat ya, rencana Allah saat ini yang membuat teman-teman pahit nanti jadi manis. Contoh saat ini, contoh teman-teman, kehidupan saya pada waktu itu rumah mau dijual 2,5 M, ada yang menawar teman-teman 2 M aku nggak kasih. Ternyata 2 M pun nggak laku. Semakin terpuruk, mobil sudah hilang, semua sudah hilang. Tinggal motor odong-odong yang biasa dipakai untuk nganterin beras, teman-teman. Itu pun suaranya sudah nggak enak, berebek-berebek, nggak karu-karuan. Padahal dulu mah banyak uang ratusan juta setiap hari dipegang, uang modal, nggak usah sombongin orang udah nggak ada. Saya cerita aja kepada teman-teman, bahwa semua yang ada di dunia itu akan Allah ambil, karena itu milik Allah, sadari itu. Kemudian, itu mah ada yang mau beli 1,8 pun saya nggak kasih. Karena berharap manusia berharap. Dan nanti kalau saya dijual murah gimana? Akhirnya di titik saya itu ikhlas. Akhirnya pada waktu itu teman-teman, saya itu ada kabar dari orang bank. Mbak, bulan depan setelah lebaran rumah dilelang. Ya Allah, dilelang mas, dilelang pak. Iya, berapa? 800 juta. Bayangkan teman-teman. Teman-teman silahkan, hutang masih banyak. Ya, hutang masih banyak, kemudian mau dilelang. Bayangkan teman-teman.
800 juta, bayar ke bank 1 miliar juga nggak cukup. Dia bilang, itu kan hutangnya ke bank 1 miliar, gimana Pak? Kalau dilelang segitu, nggak apa-apa. Dari bank itu sudah mengikhlaskan. Dari bank itu sudah nggak apa-apa, 800 juta udah dianggap lunas. Oke, tapi ternyata saya sudah bilang kayak gini. Ya Allah, waktu lebaran saya cuma megang uang 600 ribu. Itu boro-boro memikirkan anak-anak untuk beli baju. Enggak sama sekali. Saya yang penting bisa pulang dari Bandung ke Jawa Tengah. Saya sama anak-anak. Akhirnya apa? Saya cuma bilang, ya Allah, terima kasih ya. Aku bilang kayak gitu sama Allah. Ya Allah, terima kasih. Kalau ini memang rencanamu, caramu menguji saya untuk menebus dosa-dosa saya ikhlas, ambil semua hartanya, ambil. Saya cuma bilang, saya cuma sujud, ya Allah, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Rencana saya mau jual itu pun saya nggak memiliki kekuatan. Saya hanya rencana, saya nggak memiliki kekuatan. Hanya Engkau yang bisa mengatur semuanya dan Engkau tahu masa depan saya, ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mau dilelang. Saya udah ikhlas. Saya udah biarkan saja. Saya udah ikhlas pokoknya teman-teman. Ini semuanya saya lakukan untukmu ya Allah. Biarkan saja. Biarkan saya ikhlas. Silahkan. Akhirnya ada sesuatu yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Itulah Allah. Makanya saya bilang sama teman-teman, hakul yakin, ayo hakul yakin. Jangan pernah kuat. Kalau teman-teman wawa sama saya kadang, ya Allah, kasihan ini Mbak. Kasihan ini yang curhat sama saya, kasihan saya. Saya kadang, ya Allah berilah kekuatan karena saya merasakan betapa, ya Allah, ketika kita itu diuji berat teman-teman. Aduh, antara kuat dan tidak, tapi kuat teman-teman. Diuji semua. Akhirnya pada waktu setelah lebaran teman-teman, marketingnya itu bilang sama saya, Mbak, rumahnya nggak jadi dilelang. Terus ada yang mau beli 1,4 M. Alhamdulillah minimal ada lebih lah untuk bayar yang lain. 1 miliarnya ketutup ke bank, 400-nya buat yang lain. Alhamdulillah saya bilang terima kasih ya Allah. Terus apa rencanamu lagi ya Allah untuk dalam kehidupanku ya Allah? Berilah rencana yang terindah. Oke. Yang membeli rumah itu belum ketemu sama saya. Yang membeli rumah itu belum ketemu sama saya. Akhirnya dia meminta ketemuan saya di Bandung. Minta ketemuan, Bu, Mbak, saya mau ketemu sama Mbak. Oh, boleh. Di salah satu mall di Bandung. Ketemu sama Pak Haji. Ketika ketemu di sana teman-teman, saya ketemu ya. Pikiran saya itu mau tukeran, serah terima rumah. Saya jual rumah sama dia, kemudian nerima rumah. Kan kayak gitu ya. Setelah datang, ini Allah, saya tidak tahu itu Pak Haji itu didatangkan sama Allah dari arah manapun, saya nggak tahu. Makanya Allah itu teman-teman, Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Teman-teman jualan sepi, siapa tahu dari anaknya bisa umroh. Siapa tahu anaknya bisa melunasi hutang teman-teman. Dari arah manapun, untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawakal, untuk orang-orang yang berpasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Menjauhi larangan salah satu yaitu riba, teman-teman. Ya, akhirnya apa pada waktu itu yang terjadi, sahabatku? Ketika saya ketemu dengan Pak Haji, dia mengeluarkan 2 kwitansi. 2 kwitansi, 1 kwitansi 1,4 M pembelian rumah dari saya. Penjualan rumah dari saya. Yang 1 kwitansi kosong. Saya lihat. Kemudian apa? Ya, Pak Haji menyobek yang 1,4. Saya tanya, Pak Haji, kenapa disobek? Kenapa disobek itunya kwitansinya? Kata Pak Haji apa? Mbak, saya nggak tega beli rumah Mbak. Ini saya titipkan uang saya. Dia nulis di yang satu, dia nulis 1 di kwitansi itu, dia nulis, saya titipkan uang 1,4 ke Mbak ini. Mau rumah itu dijual 3 miliar, mau dijual 2,5 M, silahkan Mbak. Yang penting nanti balikin sama saya 1,4. Rencana Allah luar biasa. Saya di situ cuma saya gemetar. Ya Allah,
Saya cari masjid dan saya sujud syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah ya Rabb. Ini rencanamu ya Allah. Inilah rencanamu. Saya cuma bilang, ya Allah, maafkan hamba jika selama ini hamba itu tidak merasa tidak kuat dengan ujian-ujian Engkau ya Allah. Hamba sering mengeluh, mohon maaf ya Allah. Ternyata ini adalah rencana yang paling indah menurut Engkau ya Allah. Terima kasih. Saya sudah tidak bayar ke bank, saya sudah tidak bayar bunga-bunga bank, dan saya dititipkan uang, teman-teman, sama dititipkan itu uang ke saya, mau jual saya rumah berapapun boleh. Itulah Allah. Makanya saya di situ kayak gini. Saya akan meyakini apa yang saya inginkan itu akan terjadi. Karena Allah itu sudah membuktikan ke dalam kehidupan saya sesuatu keindahan, sesuatu yang tanpa diduga-duga. Termasuk rumah ini, termasuk impian-impian saya. Itu semua bukan dari saya memiliki jabatan, bukan saya itu memiliki gaji, bukan. Saya tidak memiliki gaji, nggak ada yang gaji saya. Yang gaji saya langsung sama Allah saja. Tapi Allah tunjukkan kemana saya harus didatangkan uang, dari mana. Ayo Nafisah, kamu jadi trainer. Oke, saya belajar trainer. Dari trainer teman-teman, dari ilmu yang saya miliki, akhirnya saya disuruh menjadi pembicara seluruh Indonesia. Apakah saya tahu? Ayo, coba kamu belajar jadi motivator. Udah jadi motivator, Allah datangkan lagi pelanggan. Allah datangkan lagi orang yang pingin dimotivator, pingin dimotivasi. Pensiun, kayak gitu. Siapa yang mendatangkan itu semua? Allah saja. Maka teman-teman, bikin sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Cari tahu ilmunya. Bagaimana teman-teman itu bisa dikejar rezeki. Bukan teman-teman yang mengejar. Teman-teman misalkan saat ini menjadi guru. Saat ini sedang menjadi guru ya. Maka teman-teman jadi guru yang baik. Jadi guru yang sayang kepada anak-anak. Tanpa kita itu harus mendekati orang tuanya anak-anak. Nanti mereka itu akan mencari gurunya. Karena apa? Terkenal guru itu baik. Adabnya baik. Sama anak-anak baik. Rezeki itu akan datang ngalir. Yang dagang teman-teman saat ini, coba jangan selalu berpikir dagangannya sepi. Jangan. Mungkin karena kita sering ngeluh, akhirnya Allah itu enggan mendatangkan pelanggan. Maka kita jangan cari duit, capek lelah kita cari duit. Mau cari duit 24 jam pun gak kaya-kaya. Kurang kaya gimana orang, kurang capek gimana orang-orang yang kerja manggul 24 jam tidur di pasar, nungguin bongkaran malam datang, sayuran malam datang, kurang capek gimana? Apakah menjamin Allah itu kita kerja 24 jam akhirnya kita kaya? Tidak. Bukan seperti itu konsepnya. Yuk, saat ini teman-teman, hilangkan segala macam penyakit hati ataupun keluh kesah yang ada dalam diri kita. Ya Allah, apapun yang Kau datangkan ke dalam kehidupanku saat ini, ya Allah, saya terima ujian-Mu. Saya terima apa yang terjadi dalam kehidupan saya saat ini. Ya Allah, banyak orang-orang yang sedang menghibahiku saat ini karena saya banyak hutang. Banyak orang-orang yang sedang meninggalkanku saat ini karena saya sedang terpuruk. Banyak orang-orang tidak percaya kepadaku saat ini. Ya Allah, saya nerima keadaan ini. Untuk orang-orang yang menzalimiku, untuk orang-orang yang menyakitiku, ampunilah mereka. Aku memaafkan mereka, ya Allah. Maafkanlah mereka, terimalah amal ibadah mereka. Jika mereka saat ini sedang dalam masalah, selesaikanlah. Jika mereka saat ini sedang dalam kesakitan, ya Allah, dalam sakit, sembuhkanlah. Jika mereka sedang bermaksiat, ya Allah, datangkanlah hidayah-Mu untuk mereka, orang-orang yang menzalimi saya, orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang menghibahi saya, orang-orang yang membenci saya saat ini, orang-orang yang sedang membicarakan keburukanku. Ya Allah, ampunilah mereka. Bahagiakanlah kehidupan mereka. Kalau mereka saat ini memiliki hutang, lunaskanlah. Doa itu akan terpancar kembali kepada diri kita. Malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang mendoakan orang lain sesuai dengan apa yang dia doakan. Maka kata baginda Rasul, jangan pernah mendoakan orang lain, orang-orang yang menzalimi kita dengan kata-kata yang buruk, dengan doa yang buruk. Karena apa? Malaikat itu akan mendoakan balik untuk kita sesuai dengan apa yang dia doakan.
Sahabatku, yang sabar ya, yang kuat. Hanya butuh waktu saja kok. Tapi pun gak ada tapi-tapi untuk Allah mah. Ya Allah, saya jalani ini untukmu. Ya Allah, saya terima. Karena gak bisa menolak, udah terjadi kan? Ditagi-tagi udah terjadi, tinggal dipikirkan saja. Ya Allah, saya terima keadaan ini. Saya siap menjadi magnet rezeki. Saya siap menjadi magnet uang. Saya siap menjadi magnet kebahagiaan, magnet keberlimpahan. Bilang sama Allah, saat ini saya siap ya Allah untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keterpurukan saat ini. Saya bangkit dari keputusasaan. Saya siap menerima keberlimpahan ya Allah saat ini, saya siap. Kalau teman-teman sudah siap dan bilang sama Allah, hilangkan sampah-sampah. Hilangkan sampah-sampah dalam hati. Benci sama orang lain, tidak memaafkan, gelisah, mengeluh, enggak. Lebih baik bersyukur, maka akan didatangkan rezeki dari arah manapun. Jadikan kita magnet teman-teman, agar rezeki itu yang mengejar kita. Kita tidur dapat duit, kita bangun tidur udah ada yang pesanan barang. Kita kemana-mana teman-teman, uang selalu mengejar, rezeki selalu mengejar. Teman-teman di mana-mana banyak teman. Teman-teman di mana-mana dikejar rezeki. Dikejar rezeki itu teman-teman, itu nggak cuma uang. Kalau teman-teman menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain, mendoakan orang lain, pancaran-pancaran itu akan dibawa kemana-mana. Dimanapun teman-teman berada itu dicari orang. Ibu mau kemana? Saya maulah ketemu sama ibu. Padahal nggak kenal. Itu karena dia udah memiliki magnet. Ibu itu pakai baju apa? Kok bagus ya? Karena dia memiliki pancaran, ya, orang-orang percaya dengan teman-teman. Melihat itu kayaknya, bagus kalau dilihat ya. Kok bagus? Akhirnya dikejar tuh rezekinya. Jadi magnet uang, sahabatku. Jangan kita mencari duit, capek, lelah. Mau kemanapun kita cari duit, emang kita tahu duit ada di mana? Kita hakul yakin, ya Allah, di mana-mana saya berada, ya Allah, uang itu akan selalu menghampiriku. Paham ya, teman-teman? Apakah teman-teman sudah udah agak tenang? Yuk ikuti muhasabah pagi jam 5.30 ya. Biar teman-teman lebih tenang, biar teman-teman itu lebih bisa introspeksi diri. Jangan ngeluh-ngeluh aja, ya. Percuma ngeluh-ngeluh aja memperpanjang masalah. Coba kalau teman-teman bersyukur, menerima keadaan, sabar, teman-teman. Karena teman-teman memaksakan keadaan saat ini pingin lunas hutang, nyatanya belum bisa. Ya, nyatanya belum bisa. Maka gimana? Sabar, mau ditagi-tagi, mau diomel-omel, mau di kata-kata kasar, nggak masalah, teman-teman. Jaga hati kita. Biar kita tidak sakit hati dengan apa kata-kata mereka. Maka yang harus disehatkan dulu adalah hati kita. Biar ketika ada orang marah kepada kita, biar ketika kita itu ada orang yang menggosipi kita atau menghibahi kita, teman-teman, kita bisa no comment, no mikir, no jengkel. Gak pernah komenin apa kata orang tentang diri kita. Gak usah klarifikasi apa yang orang pingin tahu tentang kita. Kamu bangkrut ya? Kenapa? Kamu ada masalah ya dengan keluarga? Ada apa? Teman-teman, kemudian klarifikasi, teman-teman itu sudah memberikan energi positif teman-teman untuk mereka. Ya, jadi teman-teman energi positifnya ketarik kepada mereka. Jangan jaga energi positif teman-teman. No comment. Jangan pernah teman-teman itu ngomenin kehidupan orang lain dan komen juga ketika ada orang ngomongin tentang kita. Jangan pernah klarifikasi masalah-masalah kita, rumah tangga kita, keadaan ekonomi kita. Untuk orang lain, jangan. Bahkan sahabat kita sendiri terdekat pun. Kenapa? Karena nanti bisa menjadi gibah buat mereka. Ya, kemudian mau mikir, jangan pikirkan apa kata orang tentang kita, mau buruk, mau jelek teman-teman. Karena apa? Masih banyak pikiran-pikiran positif yang harus kita persiapkan untuk keluar dari masalah ini. Gak usah teman-teman. Ya, nanti waktu kita habis untuk memikirkan orang-orang yang menyakiti kita. Karena apa? Ketika kita memikirkan mereka tidak akan peduli kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan yang baik untuk mereka, orang-orang yang menyakiti kita, tidak ada gunanya. Karena kita akan selalu dipandang buruk. Oke? Jadi kita memiliki hati yang tenang, hati yang salim. Dan jangan juga jengkel. Nggak usah jengkel-jengkel. Teman-teman jengkel, berarti teman-teman itu memiliki energi yang negatif. Teman-teman tenang, slow, memiliki jiwa yang tenang.
memiliki jiwa yang tenang. Ketika diomong orang, teman-teman udah slow. Keadaan kayak gitu tenang, slow. Diomel-omel ketika ada yang nagih, teman-teman, Allahumma layyin li qalbi, Allahumma layyin li qalbahu. Kalau ada yang nagih, teman-teman laki-laki, Allahumma layyin li qalbahu, minta dilunakkan hatinya untuk teman-teman, biar nggak marah-marah. Tenang, santai. Karena mau dibikin marah juga, teman-teman. Itu tidak menjadikan keadaan itu jadi tenang. Sahabat ya, sampai gemetar. Saya juga sama dulu, tapi tenang itu hanya dilewatin saja. Nggak apa-apa. Ya, serahkan sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jangan pakai kata semoga kalau mau berdoa. Ya, ya Allah semoga saya bisa bangkit. Enggak, jangan. Kalau semoga saya bisa bangkit, ya Allah semoga saya bisa keluar dari hutang. Enggak, teman-teman, nanti enggak kuat. Bagaimana caranya? Alhamdulillah saya bangkit. Alhamdulillah saya bisa keluar dari riba. Alhamdulillah ya Allah saya bisa lunas hutang saya. Afirmasi, kata-kata positif. Makasih Kak. Kata-kata positif keluarkan. Ingat ya, apa yang kita ucapkan itu akan terpancar langsung. Allah itu maha mendengar dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang diprasangkakan, apa yang dikatakan sama hambaku. Oh, hambaku bilang kalau dia bisa sukses, dia bisa lunas hutang. Oke. Nah, ya. Tenang teman-teman, coba tenang. Ya Allah, saya terima saya diomong-omong. Saya terima. Coba terlebih terima. Ini hatinya. Astagfirullahaladzim. Hati. Ya, teman-teman. Silakan bisa ikuti muhasabah pagi ya. Teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Teman